Bismillah, Assalamualaikum semuanya. Maaf ya, untuk video ini keluarnya lama sekali karena saya harus menyesuaikan penyampaian dari Muhammad Qasim. Karena di sini sewaktu ditranslate oleh Maulana Ali Mahfuzi ada kekeliruan, maklum ya teman-teman. Karena terjemahan ini dilakukan ketika Muhammad Qasim sudah lebih dari sekitar 12 menit berbicara, barulah diterjemahkan. Nah, ini terjadi sebab di awal pembicaraan mereka berdua tadinya tidak diterjemahkan, namun sedikit ke pertengahan obrolan, ada salah seorang dari jemaah tablik yang meminta untuk diterjemahkan. Jadi disitulah baru coba diterjemahkan sebisanya oleh Maulana Ali Mahfuzi pada saat itu. Tapi saya kagum, luar biasa beliau ini, karena dapat mengingat dengan baik apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim. Beliau menerjemahkan dengan baik. Jadi, kalau keliru dikit, wajar ya teman-teman. Baiklah, mari kita simak videonya. Sebelumnya, jangan lupa tonton video kami yang lainnya di channel ini ya. Oh iya, hampir saya lupa. Jadi, nanti ketika ada kekeliruan penerjemahan, saya akan langsung sampaikan ulang. Biasanya Muhammad Qasim, jika menyampaikan mimpinya selama di Indonesia, ia menggunakan bahasa Inggris. Namun, karena Maulana Ali Mahfuzi ini bisa berbahasa Urdu, ya udah deh, terus aja ngobrolnya. Jadi, dengan penjelasan yang saya berikan ini, jangan ada pihak-pihak yang tersinggung. Karena ini untuk kebaikan bersama dalam menyampaikan informasi. Oke, silahkan tonton video. Amin masih jauh mirip kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau sampaikan kurang lebih mulai mimpi tahun 93, umur 17 tahun. Tapi beliau berpikir mungkin orang yang seperti saya, orang biasa aja mimpi ketemu Rasulullah. Mungkin yang lain juga banyak yang mimpi ketemu Rasulullah. Jadi beliau nggak cerita kepada siapa-siapa, diam saja. Tapi berlangsung sering didatangi Rasulullah sampai tahun 98. Maka beliau kemudian baru untuk bisa menyampaikan apa yang dimimpikan tadi. Bagian ini ada sedikit kurang lengkap, jadi saya akan melengkapinya. Di sini, pada tahun 1993, Muhammad Qasim mulai bermimpi. Nah, Muhammad Qasim mulai menulis dan membuat buku catatan tentang mimpinya. Dan hal-hal yang dicatat Muhammad Qasim seperti berapa kali Muhammad Qasim melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya, dan berapa kali Muhammad Qasim melihat Nabi Muhammad SAW. Namun beberapa tahun sebelumnya, Muhammad Qasim kehilangan buku catatan itu saat pindahan. Jumlah mimpi itu lebih kurang ada 800 kali, dan Muhammad Qasim masih mengingat banyak mimpi-mimpinya. Bisa menyampaikan apa yang dimimpikan tadi. Tapi terus secara jelas tahun 2014 itu dapat perintah langsung dari Rasulullah agar apa saja yang beliau mimpikan selama ini itu sampaikan kepada umat untuk menyelamatkan umat. Di bagian ini, pada bulan April 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW mulai memberitahu Muhammad Qasim dalam mimpinya untuk membagikan mimpinya kepada semua orang. Lalu Muhammad Qasim mulai membagikannya kepada anggota keluarga, teman-teman, dan beberapa orang lain. Dan Muhammad Qasim juga membagikan mimpinya melalui email ke situs resmi Angkatan Darat Pakistan dan situs resmi pemerintahan Pakistan, dan orang-orang populer, serta situs website resmi negara-negara Islam. Akan tetapi, tidak ada yang percaya padanya dan mimpinya pada saat itu. Mereka semua mengabaikan Muhammad Qasim. Lalu, Muhammad Qasim memutuskan untuk berhenti membagikan mimpinya. Tapi kemudian, pada bulan Desember 2014, Nabi Muhammad SAW mulai datang dalam mimpinya 2 kali dalam satu malam dan mengatakan kepada Muhammad Qasim, "Qasim, kamu harus membagikan mimpi ini kepada semua orang untuk menyelamatkan Pakistan dan untuk menyelamatkan Islam." Sampaikan kepada umat untuk menyelamatkan umat. Kebanyakan mimpi isinya ya berita-berita tragedi-tragedi yang terjadi akhir zaman, seperti yang Rasulullah sampaikan tentang terjadinya munculnya Isa alaihissalam, Dajjal, laknatu alaih, itu semua itu isi mimpinya. Saya akan lengkapi kembali. Allah memerintahkan Muhammad Qasim untuk menyebarkan mimpi-mimpinya untuk mengingatkan umat tentang peristiwa yang akan datang. Mimpinya berisi Perang Dunia Ketiga, Ghazwatul Hind, kedamaian dunia, kembalinya Islam seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu,
lalu kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Yajud Majud, dan tanda-tanda akhir zaman lainnya. Yang poinnya adalah pemberitahuan bahwa kita sudah berada di zaman akhir. Sudah di zaman akhir, kita harus sudah siap-siap. Maka tahun 2014 itu mulai dia juga bingung mau di-share kepada siapa. Maka mulai di-share kepada saudara-saudaranya. Tapi dia tahu sendiri di Pakistan juga tidak mudah orang mempercayai, ulama-ulama juga tidak mudah percaya begitu saja. Perlu pernah datang ke Rawin juga menyampaikan mimpinya, tapi tidak semua orang percaya. Ya, artinya mimpi itu kita sudah berada di zaman akhir kan, kita sudah tahu di zaman akhir menjelang kiamat. Bagian ini sudah saya lengkapi tadi ya. Kalian bisa kembali. Caranya lihat di bagian atas pojok kanan video. Di situ ada bacaan bagian 1. Nah, itulah dia bagian lengkapnya. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi di sini. Namun, seperti yang dihimbau dari Maulana Ali Mahfuji, sebagaimana beliau sudah mendengarkan langsung cerita mimpi Muhammad Qasim ini, bahwa kita benar-benar sudah di akhir zaman dan kitalah umat akhir zaman itu. Maka lakukanlah persiapan diri dari perang dunia ketiga, munculnya Dajjal, Yajud Majud. Karena kita masih dari fitnah Dajjal saja, sudah banyak sekali yang tidak menyadari asiknya menikmati waktu di dunia ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang mimpinya seperti itu, bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga dimulai daripada Israel akan menyerang Palestina, di mana ketika itu Presiden Perdana Menteri Israel telah berkata kepada Presiden Amerika bahwa Palestina sebentar lagi akan tinggal namanya saja. Memang benar kan, setelah itu maka mulai orang-orang Israel menyerang Palestina sampai sekarang hampir tinggal namanya saja negara Palestina, dan nanti akan merambat sampai ke negara-negara Arab. Bahkan itu sudah menjadi planning mereka dari dulu untuk menguasai negara Arab. Untuk bagian ini, jadi Muhammad Qasim melihat dalam mimpinya bahwa Presiden Amerika bertemu dengan Perdana Menteri Israel. Dalam mimpi itu, Muhammad Qasim yakin bahwa pertemuan itu tentu ada rencana jahat yang mereka buat. Sebab itulah mereka membuat pertemuan. Dan ternyata benar, pada adegan mimpi itu, Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel berada dalam sebuah gedung. Atas izin Allah, Muhammad Qasim mendapatkan informasi dari pembicaraan mereka dalam mimpi, yaitu Perdana Menteri Israel berkata, "Aku sudah hampir menyelesaikan kuil rahasia Dajjal, dan dalam waktu singkat Palestina akan hanya tinggal nama saja. Dan dalam waktu dekat kita akan menguasai seluruh Timur Tengah." Dan mimpi ini sudah ada yang menjadi kenyataan. Kalian bisa lihat video kami yang bagaimana Palestina sekarang hanya tinggal nama, dan juga adanya pertemuan antara Presiden Amerika dan juga PM Israel bertemu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kemudian akan terjadi perang dunia ketiga, Rusia, Amerika, Eropa bahkan terjadi peperangan akan melebar. Mulainya ya dari Israel menyerang Palestina, terus negara-negara Arab akan mulai ikut perang. Baik, saya potong di sini dulu. Bagian ini seperti ini tepatnya dalam mimpi Muhammad Qasim. Mimpi tanggal 3 Maret 2017, Muhammad Qasim melihat Turki runtuh dan kehancuran terjadi di mana-mana. Setelah hal itu terjadi, Israel menjadi sangat aktif dan meningkatkan operasi di sekitar Palestina dan juga membangun sebuah benteng untuk Dajjal di tanah Palestina. Dan juga pada mimpinya Muhammad Qasim ini, setelah berhasil menguasai Palestina, maka mereka akan mulai mencoba menguasai Timur Tengah dari melebarnya perang antara Israel dan Palestina. Dari perang inilah mereka akan mencoba berkuasa. Namun karena Rusia juga mengetahui persekutuan Israel dengan Amerika ini, maka Rusia pun segera membentuk persekutuan dengan negara lain di sekitarnya. Nanti lengkapnya kalian bisa lihat di video ini ya. Hanya saja nanti sampai terjadi sehingga negara-negara Arab telah akan dikuasai oleh orang-orang Barat, Amerika, orang-orang Eropa, kemudian sampai mereka merambat sampai ke India, terjadi perang India. Perang India juga sudah diberitahukan oleh Nabi dalam hadis bahwa akan terjadi di akhir zaman, akan terjadi peperangan India nanti. Nah, ketika itu orang-orang dari timur, Indonesia, Malaysia, Pakistan, inilah orang-orang timur yang akan melawan dalam peperangan India itu, akan ikut berperang. Nah, kemudian setelah itu mereka, kita akan menang. Tentara-tentara dari timur ini akan menang.
kemudian akan membebaskan Saudi yang ketika itu sudah dikuasai oleh orang-orang Barat juga, sampai akan menguasai sampai ke Amerika, ke Eropa juga akan dikuasai ketika itu, sehingga Islam akan tertegak kemenangan. Baru setelah itu 8 tahun setelah itu Dajjal akan turun, Dajjal akan muncul setelah Perang Dunia Ketiga. Baik, di bagian ini akan saya lengkapi kembali. Jadi, ketika Perang Dunia Ketiga nanti, arenanya berada di Timur Tengah. Nah, dalam mimpi Muhammad Qasim, kehancuran yang sangat parah terjadi di mana-mana dan kaum muslimin dibantai dalam jumlah yang besar. Bahkan kelompok Israel terus mendapat lebih banyak sekutu, dan bahkan ada juga negara muslim yang menjadi sekutu, entah dari negara Amerika atau Rusia. Mereka bergabungnya. Kedua negara adidaya itu berkeinginan untuk menguasai sebagian besar daerah dan wilayah apapun yang mereka kuasai, dan mereka mempertahankannya dengan kuat dan terus berperang antara satu dengan yang lain. Dan di sisi lain, Pakistan bertambah kuat dan mulai berkembang. Tapi India bersekutu dengan Israel dan mulai menyerang Pakistan. Amerika, Israel, dan banyak negara Timur Tengah lainnya membantu India melawan Pakistan. Mereka semua bermaksud untuk menghancurkan Pakistan secara keseluruhan, maka Pakistan memiliki musuh yang banyak. Tapi Allah melindungi Pakistan dengan 3.000 jet tempur hitam, dan perang terhadap Pakistan pun dimulai. Dan dengan pertolongan Allah, Pakistan keluar sebagai pemenang atas semua musuhnya. Pakistan menaklukkan seluruh India, begitu juga Bangladesh, Afghanistan, dan setelah Pakistan menang atas India, Indonesia dan Malaysia menjadi sekutu Pakistan. Kemudian Pakistan terjun ke Timur Tengah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertempur melawan kedua negara adidaya dengan menggunakan jet tempur hitam, dan Pakistan menyerang dengan cara tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Setelah mengalahkan kedua negara adidaya itu, Pakistan menjadi negara superpower dan mengasingkan diri dari dunia. Pakistan memperoleh kendali atas Timur Tengah dan negara-negara Arab. Semua wilayah itu menjadi bagian dari Pakistan, dan mereka mulai membangun kembali wilayah tersebut, dan kemudian Islamnya Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya mulai tegak di wilayah-wilayah itu, dan kedamaian akhirnya tersebar setelah perang dahsyat. Lalu di ujung masa damai itulah Dajjal akan muncul. Ini yang dalam mimpi-mimpi beliau. Terus kemudian ya dalam pesan-pesan itu baik langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi juga Allah menyampaikan pesan, yaitu agar mulai menyelamatkan umat, karena sekarang hakikatnya Perang Dunia Ketiga sudah mulai dengan perang Israel dengan Palestina. Perang Dunia Ketiga sudah mulai. Jadi bagaimana kita dapatkan pertolongan? Akan saya lengkapi kembali. Jadi Allah mengatakan kepada Muhammad Qasim di dalam mimpi itu, agar umat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka harus menghindari segala bentuk dan jenis syirik yang saat ini sudah sangat berkembang dan ada di mana-mana di setiap wilayah, dan juga terbiasa di kehidupan umat Islam itu sendiri. Karena dengan cara itulah kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Perang Dunia Ketiga ini hakikatnya sudah sangat terlihat jelas sekali. Hari ini umat Islam hari ini mayoritas juga hampir 1,5 hampir 2 miliar penduduk dunia orang Islam. Army orang Islam juga kuat, tentara Islam, negara-negara Islam tentara kuat, harta punya, semua punya. Tapi kenapa kita melawan negara kecil Israel saja kita nggak mampu? Jangankan menghancurkannya, kita untuk memukul mundur saja kita nggak mampu. Untuk menghentikan tindakannya kita orang Islam nggak berdaya sama sekali. Padahal kita umat Islam punya power sekarang, punya army, kekuatan senjata yang tidak pernah dimiliki oleh orang Islam sebelumnya, dan punya segala sesuatu kekuatan harta yang tidak pernah dimiliki oleh orang Islam sebelumnya. Tapi kenapa kita enggak? Masalahnya kata beliau, kita tidak akan ditolong oleh Allah SWT selama kesyirikan masih ada dalam hati kita orang Islam. Nah, kesyirikan yaitu banyaknya patung-patung, keliling setiap kota pasti ada patung di situ. Bahkan sekarang patung-patung pun malah ditambah dibuat. Nah, dulu Nabi Ibrahim saja nggak ada hubungan, beliau nggak nyembah, tapi tetap patung sebagai lambang kesyirikan harus dihancurkan, bukan malah dibuat. Begitu juga Rasulullah SAW waktu beliau hijrah, waktu Fatah Mekah, setelah Fatah Mekah kan maka kemudian dihancurkan itu patung-patung. Bukan hanya buang aja keluar, tidak, tapi dihancurkan. Bukan hanya dibuang di luar, nggak ada gunanya di sini. Bukan hanya dibuang, tapi harus dihancurkan. Tapi hari ini kita orang Islam malah bangun patung, gambar-gambar. Dalam satu riwayat Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Aisyah, nggak mau masuk. Kenapa? Karena di rumah ada hijab, ada tabir, gorden, yang di situ ada gambar hewan atau gambar manusia. Maka Rasulullah nggak masuk. Kenapa? Karena malaikat nggak masuk. Rumah yang di dalamnya ada gambar aja, ada foto. Pak, meskipun itu foto ulama, meskipun foto wali sekalipun, malaikat nggak akan masuk. Maka begitu kesyirikan yang hari ini telah
merebak di setiap rumah orang Islam. Bagaimana Allah SWT kirim malaikat, coba lihat hamba-hambaku perlu pertolongan apa, tapi malaikat gak bisa masuk ke rumah kita. Orang di rumah kita banyak gambar, di baju kita gambar, di badan kita bahkan ada gambar. Orang yang masuk ke Ka'bah juga, orang yang haji umrah juga ada gambar tato di badannya. Bagaimana malaikat akan datang menolong kalau kita masih banyak melakukan kesyirikan? Maka ini satu-satunya pesan yang main point ataupun poin pesan, yaitu supaya umat meninggalkan kesyirikan secara bersama, secara keseluruhan istimai, baru kemudian Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada umat ini. Selama umat tidak meninggalkan kesyirikan, maka Allah tidak akan menolong umat ini. Maka dari itulah sekarang, maka mulai tahun 2014-15 saya sudah mulai sering menyebarkan mimpi saya melalui internet, medsos. Terus sampai sekarang alhamdulillah bisa tahun 2024 sampai sekarang bisa ke sini. Jadi semua intinya mimpi-mimpi itu memberitahu tentang kabar-kabar kejadian-kejadian yang akan terjadi, bahwa kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Kita harus sudah mulai persiapan agar kita ditolong Allah SWT. Maka kita harus hilangkan kesyirikan dari hati kita, dan yaitu dengan menghidupkan amal yang pertama kita hidupkan, kita tinggalkan kesyirikan kepada Allah SWT. Karena kesyirikan itu yang memutus hubungan kita dengan Allah SWT. Ibarat lampu, kata beliau, lampu itu kalau saklarnya atau kabelnya kita potong, maka nggak akan nyala itu. Meskipun kita ganti lampu, kita ganti bolanya kita gonta-ganti, tapi selama itu nggak disambung ya nggak akan nyala. Setelah disambung baru akan nyala. Begitu juga ta'aluk kita manusia dengan Allah SWT. Selama kesyirikan itu nggak ada, maka ta'aluk hubungan kita dengan Allah SWT nggak akan tersambung. Hubungan kita dengan Allah akan tersambung manakala kesyirikan itu hilang daripada diri kita. Kesyirikan kepada Allah SWT, dengan hilangnya simbol-simbol kesyirikan dari permukaan bumi, itu harus kita lakukan. Baru kemudian maka kalian juga, kata beliau, saya juga sampaikan, kalian juga yang membawa kerja yang besar ini, mungkin dekat dengan pejabat, dekat dengan para menteri, dekat dengan para orang-orang atasan, sampaikan kepada mereka agar patung-patung itu dihancurkan. Bukan masalah kami kan nggak menyembah, tapi itu simbol kesyirikan. Mungkin ini orang soleh, ini orang berjasa, ini orang pahlawan, maka dibuat patung, itu pun sudah syirik itu. Itu sudah syirik. Selama itu nggak dihilangkan, pertolongan Allah SWT nggak akan datang. Kesyirikan yang paling besar ya dalam hati kita. Dalam hati kita masih ada Tuhan-Tuhan selain Allah SWT yang bercokol dalam hati kita, merasa kita bahwa saya ini yang paling, saya itu Tuhan itu. Itu patung-patung yang harus dihilangkan. Karena Nabi SAW pertama menghilangkan patung-patung yang ada dalam hati para sahabat, baru kemudian patung yang ada di luar bisa dihancurkan. Selama patung-patung yang ada dalam hati nggak dihancurkan, patung di luar nggak bisa hancur. Ketika patung-patung yang ada dalam hati sahabat dihancurkan, dengan sendirinya sahabat menghancurkan patung-patung itu dengan tangannya, nggak usah disuruh, mereka menghancurkan sendiri. Ketika patung-patung yang ada dalam hati telah dihancurkan, maka seperti itu. Pertolongan Allah akan datang hanya apabila kita bebas daripada syirik, baru kita akan bisa menang. Dan kemudian kita usaha juga memperkuat army kita, angkatan-angkatan bersenjata kita, agar bisa menghadapi orang-orang ahli batil, orang-orang musyrik, sehingga kita akan bisa memenangkan. Dan itu sudah, kalau sudah seperti itu dalam hati, ya insya Allah terjadi seperti itu. Tinggal hanya sekarang pertanyaannya, kita termasuk dalam jemaah itu apa enggak? Pertanyaannya kan sudah ada gambaran bahwa yang akan memenangkan adalah tentara dari timur. Dalam hadis juga begitu, tentara dari timur yang akan mengalahkan Dajjal, yang akan mengalahkan Ya'juj. Pertanyaannya, kita kalau sampai hidup ketika zaman itu, kita masuk apa enggak? Sudahkah kita melayakkan diri kita, siap diri kita untuk itu? Itu ada pertanyaan. Maka setiap diri kita harus siap-siap, yaitu dengan cara menghilangkan kesyirikan daripada hati kita dan mendakwahkan tauhid. Karena asas daripada pertolongan Allah SWT adalah tauhid. Apabila tauhid wujud, maka Allah SWT akan tolong kita. Tapi kalau nggak ada tauhid, maka Allah SWT nggak akan tolong. Jadi kurang lebih yang boleh sampaikan seperti itu. Nah, baru mulai tahun 2014 lah belum muncul. Sebelumnya sudah lama, dari 93 sudah mulai mimpi, tapi beliau diam saja, nggak disampaikan. Masya Allah. Ya, silakan diminum.
जैसे अल्लाह भी कुरान में कहता है कि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कभी माफ bahasanya kan inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan dosa besar, semua dosa diampuni kecuali syirik nggak akan diampuni oleh Allah. सऊदी अरब में लत एंड उज़ा, खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Oke guys, karena bagian ini sudah langsung diterjemahkan oleh Maulana Ali, jadi kita bisa sama-sama langsung mendengarkannya dengan baik. Setelah Muhammad Qasim berbicara, dan akan langsung kita dengarkan potongan bagian video dari Maulana Ali Mahfuji. Sekarang atas nama kebudayaan di Saudi juga dibuat lagi patung Lata wal Uzza yang dulu dihancurkan Khalid bin Walid atas perintah Nabi, sekarang dibangun lagi dengan atasan untuk mengenang sejarah, untuk orang rekreasi. Sekarang kan dibuka itu situs-situs rekreasi, situs di Saudi dibuka semua, dihidupkan lagi. Jadi semua itu kesyirikannya enggak ada. Bukan masalahnya kita enggak nyembah. Orang Islam juga di Pakistan juga itu orang mau jadi presiden ya harus nyembah-nyembah kuburan dulu. Datang minta pertolongan, syirik, minta kepada orang yang sudah mati. Hadis kan juga ada bahwa di akhir zaman dunia akan penuh dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Ini kita lihat di mana-mana semua ada gambar aja, di baju, di tas, di mobil, di mana, gedung, semua penuh dengan gambar manusia, gambar orang. Mulai umur tanggal 13 tahun mulai pertama kali mimpi, terus mulai umur 17 tahun sering mimpi. Dan di bagian ini Muhammad Qasim sedang menunjukkan video-video yang sudah kita upload, yaitu tentang Perang Dunia Ketiga, tentang Dajjal, dan juga tentang Yajud Majud yang sedang ditunjukkan Muhammad Qasim kepada Maulana Ali Mahfuji, dan juga sedang menunjukkan beberapa mimpi lainnya seperti tentang Palestina dan Israel, yang Palestina hanya tinggal nama. Dan setelah itu keduanya mengobrol dengan bahasa Urdu tanpa diterjemahkan lagi. Jadi sesi ini sudah masuk dalam akhir pertemuan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga sehat selalu untuk beliau Maulana Ali Mahfuji yang telah menerima kami, padahal sebelumnya beliau sedang mengalami sakit ya, tapi beliau tetap mampukan untuk bisa melakukan pertemuan ini. Alhamdulillah. Ada mimpinya tentang Indonesia mana? Ya kan tadi saya tanya, ada enggak tentang Presiden Indonesia? Enggak, yang mimpi ya pokoknya dari Indonesia nanti bantu ketika Pakistan sama India perang, nanti dari Indonesia Malaysia ikut bantu. Karena akan terjadi perang India kan antara Pakistan, ini bukan perang antar negara sudah. Kalau kita tahu itu asasnya agama, ya, kita akan bantu kan. Itu bukan hanya masalah memperebutkan negara, tapi agama sudah. Perang Dunia Ketiga udah agama, seperti Perang Dunia Kedua kan udah agama, Islam sama Kristen. Ya, itulah dia perjumpaan Muhammad Qasim bin Abdul Karim dengan Maulana Ali Mahfuji, pemimpin Jemaah Tabligh Indonesia Kebonjeruk. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Untuk melihat video lainnya ketika kami baru datang dan juga ketika kami mau hendak pulang, yang Muhammad Qasim banyak bersalaman dengan para jemaah tabligh, kalian bisa lihat di channel ini juga. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan tonton terus video kami seputar perkembangan Muhammad Qasim. Assalamualaikum.